Halo Sobat Corong ID. Kemarin admin telah membahas soal perbincangan serius antara Bapak Jokowi dengan Emmanuel Macron, di mana pertemuan sejumlah kepala negara di G20 beberapa hari lalu, begitu menarik untuk kita bahas. Pasalnya, pertemuan mereka tak hanya membahas masalah global saja. Nah, yang menjadi sorotan dalam pertemuan mereka adalah, ketika Presiden Jokowi terlibat perbincangan yang cukup serius dengan Emmanuel Macron. Alhasil, isu mengenai aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut China Selatan pun mencuat. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas tersebut, ada dua aliansi yang kini saling bersitegang. Bahkan, aliansi tersebut dibentuk oleh dua negara yang kini tengah menduduki sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat. Benar sekali bos, negara-negara tersebut tak lain adalah China dengan sekutunya, dan Amerika Serikat dengan aliansinya pula. Memang, sudah bukan rahasia lagi, kawasan Indo-Pasifik kini tengah jadi sorotan, lantaran disebut-sebut bakal menjadi medan perang dunia ketiga. Jelas, hal ini dikarenakan oleh banyaknya negara yang memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut, dengan kategori sangat sibuk tersebut. Entah sibuk mengklaim wilayah laut yang dipenuhi SDA melimpah, ataupun menjaga wilayah teritori mereka sendiri. Nah, kalian bisa asumsikannya sendiri. Sahabat sekalian, melansir dari AFP, Australia kini tengah dimusuhi oleh Perancis lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Perlu admin tegaskan lagi, bila sebelumnya Australia sempat membuat kesepakatan dengan Perancis mengenai pembuatan kapal selam nuklir, namun secara sepihak dibatalkan, karena tergoda dengan bujuk rayu ayah kesayangannya itu. Bersama dengan AS dan juga Inggris, kabarnya Australia akan membangun 8 unit kapal selam nuklir ya bos? Sementara di satu sisi, di atas ASEAN yakni negeri tirai bambu tercatat telah memiliki senjata nuklir sebanyak 300-an. Bahkan, negara ini tercatat sebagai negara yang memiliki nuklir terbanyak di dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia. Nah, dengan begitu, artinya secara tidak langsung Indonesia telah dikepung dengan kekuatan nuklir dari segala penjuru. Mungkin untuk sekarang belum begitu terasa eksistensi nuklir mereka bagi Indonesia, namun kedepannya kemungkinan besar akan berbeda cerita. Terlebih, tambahan stok rudal Tomahawk pada 8 kapal selam nuklir milik Australia, apalagi jenis kapal selam ini akan sangat sulit untuk dilacak. Jelas ini akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Terlebih, untuk sistem pendeteksi kapal selam di ASEAN saat ini masih belum mumpuni, dan jelas akan sangat sulit bila digunakan untuk mendeteksi lautan sebesar Indonesia bos. Jangankan mendeteksi kapal selam, kapal yang berada di atas laut saja kita masih seringkali kebobolan. Sahabat sekalian, tercatat, sampai saat ini, negara-negara tetangga Australia yang juga berbatasan dengan Laut China Selatan, masih belum memiliki kapal selam berteknologi nuklir seperti ini. Jadi pertanyaannya, akankah kita akan memiliki kapal selam berteknologi nuklir untuk menambah alutsista dalam laut kita? Pertanyaan bagus, untuk menggambarkan suasana Indonesia saat ini di tengah kepungan nuklir di tiap penjurunya. Nah, sahabat sekalian, dalam pertemuannya dengan Macron, desas-desus yang beredar, jika Indonesia akan menggantikan posisi Australia yang dituding mengkhianati Prancis. Bahkan belum lama ini, salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Perancis. Dikatakan jika kerjasama ini, bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alutsista. Kabar kerjasama dan pembentukan aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama Laut China Selatan ini pun juga menyeret India masuk dalam kelompok bersama Indonesia dan Prancis. Jadi, akan seperti apa kolaborasi tiga negara ini dalam perkuatan pertahanan di Indo-Pasifik? Akankah isu soal Indonesia yang akan menggantikan Australia dalam hal kapal selam berteknologi nuklir ini bukan hanya sekedar isu belaka, melainkan sebuah fakta yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan dari publik? Nah, coba tuliskan asumsi kalian terkait informasi kali ini di kolom komentar. Ingat, berkomentarlah dengan bijak ya bos. Sekian dulu dari admin, terima kasih.